Assalamualaikum teman-teman. Yuk belajar sama aku, Kino si beruang lucu. Hai, ikan-ikan yang lucu. Makan yang banyak ya, biar cepat besar. Hehehe. Tahu nggak teman, ikan dan hewan-hewan lainnya, selain bisa kita konsumsi dagingnya, ada banyak manfaat yang lainnya loh. Ayo, apa ayo? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau mau tahu, simak video ini sampai selesai ya. Check it out! Teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang manfaat dari tumbuhan. Kali ini kita mau belajar tentang 1. Menyebutkan manfaat hewan. 2. Memahami sifat pertukaran pada perkalian. Sebelum mulai belajar, baca basmalah dulu. Baca basmalah, baca basmalah, baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai jenis hewan untuk melengkapi kebutuhan makhluk lainnya. Hewan memiliki banyak manfaat, khususnya bagi kehidupan manusia. Manfaat yang pertama adalah sebagai bahan pangan. Hewan-hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, ikan dapat dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi oleh manusia. Contohnya, daging sapi bisa dibuat menjadi bakso. Kino suka sekali bakso, hehehe. Tapi tidak semua daging hewan bisa kita konsumsi loh teman. Harus yang halal ya yang kita konsumsi. Manfaat yang kedua adalah sebagai bahan sandang. Ulat sutra, kok kamu ada di sini? Hehehe, jangan kaget ya teman-teman. Walaupun dia kecil dan uget-uget begitu, ternyata ulat sutra bermanfaat loh teman. Ulat sutra akan menghasilkan serat kain yang digunakan untuk bahan dasar membuat kain sutra yang nantinya bisa jadi pakaian. Selain itu, ada juga domba yang diambil bulunya untuk dijadikan kain wol sebagai bahan dasar membuat jaket yang hangat. Manfaat yang ketiga adalah sebagai obat. Contohnya, susu kambing dan minyak ikan. Tak tak dung dung dung. Hai ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak. Kok malah nyanyi? Teman-teman, manfaat hewan selanjutnya adalah sebagai bahan kerajinan. Contohnya seperti beduk ini, terbuat dari kulit sapi loh. Bisa juga dari kulit domba. Wah, keren banget ya. Tuk tik tak suara sepatu kuda. Hei, semangat kuda. Manfaat hewan yang kelima adalah sebagai penghasil tenaga. Contohnya seperti tenaganya kuda ini nih, digunakan untuk menarik delman. Ada juga sapi yang biasanya digunakan untuk membajak sawah. Nah, itu tadi ya teman-teman, manfaat hewan di sekitar kita. Banyak sekali ya. Oleh karena itu, kita harus menjaganya dengan baik. Sekarang kita belajar berhitung yuk sama Bu Guru. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang manfaat hewan ya. Sekarang kita lanjutkan. Belajar tentang sifat komutatif pada perkalian. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah tahu bahwa ada yang namanya sifat komutatif pada penjumlahan. Sifat komutatif itu apa sih? Masih ingat? Iya, sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran. Nah, pada penjumlahan kita temui bahwa A ditambah B akan sama hasilnya dengan B ditambah A. A dan B ini bilangan ya nak ya. Contohnya seperti ini. 5 ditambah 3 hasilnya akan sama dengan 3 ditambah 5. Iya nggak? Sama-sama 8 kan hasilnya? Jadi walaupun angkanya ditukar, maka hasilnya tetap sama. Begitu, inilah yang dinamakan sifat komutatif pada penjumlahan. Nah, untuk perkalian hampir sama seperti ini.
Ya, untuk lebih paham silahkan perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ibu guru punya 3 piring. Wah, siapa yang suka ayam goreng? Di sini ada 3 piring yang masing-masing piring berisi 6 ayam goreng. Maka bentuk matematikanya adalah penulisan lambang bilangannya 3 dikali, iya, karena masing-masing piring berisi 6 ayam goreng maka dikali 6. Jadi 3 dikali 6 berapa? Ya, 18. Selanjutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 piring. Masing-masing piring berisi 3 ayam goreng. Maka penulisan lambang bilangannya adalah 6, karena piringnya ada 6 ya nak ya, dikali dengan berapa? Iya, dikali dengan 3. Karena masing-masing piring berisi 3 ayam goreng. Sama dengan 6 dikali 3 hasilnya 18 ya. 3 dikali 6 sama dengan 18. 6 dikali 3 juga 18. Jadi bisa kita tulis 3 dikali 6 sama dengan 6 dikali 3. Itu tadi sifat komutatif pada perkalian. Jadi, walaupun angkanya ditukar, maka hasil perkaliannya akan tetap sama. A dikali B, hasilnya akan sama dengan B dikali A. Baik, sudah mengerti ya anak-anak ya? Oke, supaya lebih mengerti lagi, silakan kerjakan latihan di buku tematik ya. Alhamdulillah ya teman-teman, kita banyak belajar hari ini. Kita tahu bahwa Allah menciptakan hewan dengan banyak manfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Quran Surat Al-An'am ayat 142. Dalam surat ini dijelaskan bahwa hewan diciptakan Allah dengan banyak manfaat yang berguna bagi manusia, dari mulai daging, tenaga, kulit, dan bulunya. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita sayangi hewan di sekitar kita dengan tidak menyakitinya. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama Kino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.